Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada pekan keempat kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari di dalam kitab Durusul Lughah, dari kitab Tasrif dan juga kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, untuk kita praktekkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ya, aina wasalna, sampai surat apa kita, Ummahat? Al-Zalzalah. Az-Zalzalah. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita mencoba menggunakan papan tulis dari Zoom ya. Apakah bisa terlihat dengan jelas tulisan Ana, Ummahat? Nah, terlihat jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Ya, di sini untuk memudahkan Ummahat dan mohon perhatian ya bagi Ummahat yang mungkin merasa kesulitan, bisa menginformasikan ya kepada kita ya, agar kita bisa mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran kita kali ini. Baik, langsung saja di dalam surah Az-Zalzalah. Ya, surah Az-Zalzalah, yaitu surah yang ke-99, berjumlah 8 ayat. Ya, disiapkan mushaf Al-Qur'annya, ya, buku catatannya dan alat tulisnya. Seperti biasa, dimohon untuk menyalakan mic untuk membaca bersama-sama tilawah Al-Quran di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Kepada Ummahat dimulai dari ta'awudz, silakan dibaca bersama-sama. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada Ummahat yang sudah membacakan firman Allah di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat 8.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk ummahat semuanya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca dan membahas surah Az-Zalzalah. Diawali dengan judul Az-Zalzalah. Apa artinya Az-Zalzalah? Keguncangan. Diguncangkan. Iya, Guncangan. kegoncangan. Kalau kita mengacu kepada terjemahan ya, kegoncangan. Guncang. Ya. Zalzalah. Az-zalzalah diambil dari kata zalzala yuzalzilu zilzalan. Dengan wazan fa'lala yufa'lilu, ya. Nah, disebut dengan kegoncangan. Ya. Kegoncangan itu identik dengan apa? Dengan apa, Mahat? Gempa. 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 Iya. Identiknya dengan gempa. Ya. Baik. Nah, kalau kita melihat dari ayat tersebut, ya, berkaitan dengan goncangan atau gempa. Gempa. Goncangan dan gempa ini sering terjadi di beberapa daerah ya. Seperti kemarin di daerah Bogor dan beberapa hari yang lalu di daerah Padang. Gempa bumi. Ada di daerah timur juga karena daerah kita ini adalah daerah lempengan patahan ya dari semenanjung Asia sampai ke Australia. Nah, kita dikelilingi oleh lempengan dan patahan gempa tektonik ya. Nah, seperti apa goncangan tersebut, gempa tersebut? Ternyata goncangan dan gempa tersebut ya lebih dahsyat dibandingkan gempa yang kita tahu. Maka kita lihat di sini di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apa artinya Ummahat? Apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Iya, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Iya. Kalau kita melihat zulzilat diambil dari kata zalzalah. Ya. Dan zulzilat itu adalah fi'il madhi majhul. Ya, Ummahat akan mempelajari fi'il madhi majhul. Kalau di buku Kitabut Tasrif pembahasannya tentang fa'ala jadi fu'ila. Fu'ilat. Kalau ini zulzilat. Ya. Nah, al-ardu aslinya adalah mudzakkar tapi muannas ternyata Ummahat. Ya, zulzilat al-ardu. Iya, jadi kelihatannya mudzakkar ya. Zulzilat al-ardu. Apa artinya al-ardu? Bumi. Ya. Artinya bumi. Ternyata al-ardu itu adalah i'rabnya muannas. Ya. Jenis kosakatanya muannas, bukan mudzakkar. Diambil dari kata arada ya'ridu, artinya menetap di bumi. Ya. Al-ardu artinya bumi atau tanah. Ya. Dan kenapa dia zulzilat? Ada taknis untuk perempuan, fa'alat gitu ya. Karena ini kembali kepada al-ardu yang bentuknya adalah mu'annas. Ya. Bentuknya adalah mu'annas. Ya, jadi bumi tergoncang, diguncangkan. Kalau diguncangkan berarti ada yang menggoncangkan. Yang menggoncangkan adalah Allah. Allah. Yang diguncangkan adalah bumi.
Zilzalaha. Bentuknya adalah masdar nih, zilzalan aslinya. Zilzalun. Nah, jadi zilzal artinya gempa atau goncangan. Menggoncang, diguncangkan, bumi diguncangkan dengan goncangan. Goncangannya pasti dahsyat, disebut dengan taukid, ya. Nah, Ummahat akan belajar juga nih tentang taukid. Taukid itu artinya penekanan, ya. Taukid itu artinya penekanan. Afwan Ustadz, Naam, buka boardnya gimana melihat ini? ya. Melihat boardnya. Bisa dilihat langsung kan? Ummahat yang lain bagaimana? Bisa terlihat tidak? Terlihat. Iya, terlihat langsung ya. Jadi otomatis ketika Bu Tina buka Zoom itu langsung ada tuh, ya. Nggak bisa, udah dipencet-pencet nggak bisa. Mungkin bisa dibantu Ibu Erviani, kan juga kurang paham ya nih. Itu Baru mungkin coba ya. ini digeser kanan kiri, Bu. Itu kan Nah, posisinya dia digeser kanan kiri. Di sebelah kanan itu ada tombol, mungkin kegeser ke arah atas, bawah gitu. Jadi tulisannya tidak terlihat. ya. Di sini cuma tulisan preparing your whiteboard experience. Terus Di situ kan ada ini ya, Bu Tina, itu ada apa namanya, pojok kanan paling bawah. Nah, itu ada gambar tangan. Pencet gambar tangan, lalu digeserkan. Coba cari arah gambar, arah tulisan. Cari yang ada tulisannya. gambar tangan. Pojok kanan bawah. Kanan paling bawah. Di situ ada gambar tangan. Ya, ada kelihatan nggak, ketemu nggak gambar tangan? Belum ketemu. Ya, ada gambar tangan, ada zoom, ada gambar tulisan untuk memperbesar, memperkecil, ada angka, ada 100, ada 75, ya. Paling bawah. Ya, ketemu. Di whiteboardnya, di boardnya itu Whiteboardnya. di whiteboardnya Kak. Udah ketemu di whiteboard. Naik Di turun itu whiteboardnya. gerak deh. Ya, Di ada ini tulisan whiteboard. Oh, tunggu. Whiteboard, oke. Terus nggak mau deh. nah, itu ada di pojok kanan paling bawah. Ya. Itu sudah Anda fotokan di WA, bisa dilihat ya. Nanti ada gambar tangan, nanti Bu Tina bisa cari-cari ya. Baik. Sembari ini kita lanjutkan dulu ya. Baik. Iya, ya, terus ada. Nah, kalau kita melihat ya dalam ayat yang pertama, goncangan yang sangat dahsyat di sini. Ya, artinya goncangan yang sangat dahsyat. Ya, di ayat yang kedua, Allah Ta'ala melanjutkan wa akhrajatil ardu athqalaha. Dari kata, artinya terjemahannya apa, Ummahat? Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Masya Allah. Ya, bumi telah mengeluarkan ya beban-beban berat yang dikandungnya. Akhrajat diambil dari kata akhraja yukhriju. Ya, akhraja yukhriju. Artinya mengeluarkan. Mungkin Ummahat pernah mendengar kata khoroja. Keluar. Khoroja yakhruju. Ya, artinya keluar. Yakhruju. Ya. Nah, kalau ini ditambahkan imbuhan me dan kan.
Akhraja artinya mengeluarkan. Nah, akhrajat bumi mengeluarkan. Ya, wa akhrajatil ardu. Al-ardu akhrajat. Bumi telah mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Asqalaha. Asqalaha diambil dari kata asqalun atau sakil. Pernah mendengar kata sakilun? Berat. Berat. Nah, ternyata jamaknya adalah Sekolah. asqalun. Asqalun. Berat-berat. Ya. Karena dia objek, maka harokatnya fathah. Asqalan. Asqalan, asqala, ha. Ya, asqalaha artinya berat-berat. Beban-beban yang ada di bumi dikeluarkan. Nah, apa beban yang ada di bumi dikeluarkan, Umar? Apakah beban hidup? Apa kira-kira Umar? Dalam kubur. Ya, Bun. Berat yang Ah, dipandang. para ulama menjelaskan yang ada di dalam perut bumi, apa yang keluar. Bumi. Kayak itu apa? Kayak lahar gitu ya. Lahar gunung meletus itu enggak? Tanpa kita sadari. Itu diantaranya. Al-amwat. Maya dengan Ya, apalagi mayat orang kafir ya. Itu bebannya berat bagi bumi. Ya, pernah dengar ya banyak kisah yang menerangkan bahwa mayit-mayit ini ditolak dari perut bumi. Ya, tidak diterima oleh bumi. Ya, al-amwat, mayit-mayit ini akan keluar. Termasuk mayit orang yang beriman. Ya. Lalu ada lagi yang keluar dari perut bumi apa? Ya. Kalau di dalam bahasa Arab modern disebut dengan bitrul. Ya. Apa arti bitrul? Bitrulun. Bisa terlihat gak Mahat gambar apa namanya tulisan anak? Bisa ya? Ya. Bitrul. Apa arti bitrul? Kalau bahasa Inggrisnya petrol. Minyak. Minyak. Minyak bumi itu akan keluar. Minyak bumi. Ya, maksudnya apa? Hancur umahat yang ada di perut bumi akan dikeluarkan ya otomatis yang di bawah habis ya. Beban-beban itu akan keluar semuanya. Ya. Lalu para ulama menjelaskan diantaranya Ibnu Katsir ya, yang beban yang paling berat itu adalah mayit ya, al-amwat. Ya, karena dosa manusia. Ya. Binatang, tumbuhan yang sudah menjadi fosil ya itu akan dihidupkan kembali. Ditiupkan sangkakala yang kedua dihidupkan kembali. Berarti ini prosesnya saat tiupan sangkakala kedua ada fenomena goncangan. Ya. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Lalu di ayat berikutnya Allah Ta'ala melanjutkan wa qalal insanu ma laha. Apa artinya umahat? Dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Ya. Manusia bertanya. Diambil qala yaqulu. Ya. Qala yaqulu. Ada namanya kul. Ya. Apa artinya kul? Kul huwallahu ahad. Katakan. Katakanlah. Fi'il amr.
Ya. Itu manusia akan berkata, malaha, ma apa? Ya. Laha. Laha itu di sini adalah laha, ya, Iya. sama dengan lam ditambahkan hiya. Dan hiya dalam tanda kutip adalah al-ardu. Ya. Ya. Milik bumi. Apa yang terjadi dengan bumi maksudnya? Apa yang terjadi dengan bumi? Ketika manusia dihidupkan kembali kan? Ya. Ketika manusia dihidupkan kembali, kesadarannya ya akan muncul saat jasad dan ruh kembali dihidupkan. Bukan cuma jasad ya, Umar. Ya, yang dihidupkan, yang dibangkitkan, tapi rohnya juga dibangkitkan. Memori-memori yang lama dari awal dia dilahirkan ke bumi sampai dia diwafatkan akan kembali. Ya. Dan baru ngeh di situ. Ya, meskipun nanti ngehnya hanya sementara ya. Ya, apa bahasa ngeh? Sadarnya baru sementara. Baru setelah itu sibuk untuk memikirkan amal solehnya atau amal keburukannya. Ya, sangat-sangat mengerikan. Nah, kita sudah belajar fi'il, fa'il, maf'ul sudah belum, Umar? Belum ya? Belum. Iya. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ini dikasih contoh nih di ayat yang ketiga, paling gampang. Qala adalah kata kerja, disebut dengan apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il madhi. Ada namanya al-insan. Disebut dengan subjek atau fa'il. Ya, malaha. Malaha itu adalah malil ard kalau disingkat ya. Ma lil ard disingkat jadi malaha. Berarti dia adalah objeknya. Kalau objek namanya apa? Maf'ul. Ya. Disebut dengan maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul hanya berlaku kepada rumus kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya. Kalau yang diawali dengan isim namanya mubtada, mubtada khobar. Nah, itu kurang lebih pembahasan kita lebih sederhana. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, apa yang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa artinya? Pada hari itu bumi menyampaikan menyampaikan beritanya. La haula wala quwata illa billah. Yauma idzin diambil dari kata yauma izin. ditambahkan izin. Nah, yauma pada hari. Izin pada hari itu. Bukan pada hari ini, tapi pada hari itu. Ya. Tuhaditsu dia ambil dari kata haddatsa. Yuhaditsu. Ini belum dipelajari di kelas E. Ya. Haddatsa ada tasydid ya di situ. Yuhaditsu. Ya. Kita pernah mendengar kata hadas. Al-hadas, kejadian. Kenapa orang yang terkena hadas, nah kalau pelajaran fikih ada namanya hadas ya. Nah, itu satu kata tuh, akar kata yang sama. Ketika ada sebuah kejadian yang bisa menyebabkan kita
ya menjadi tidak suci, nah, disebut dengan hadas. Ya, pernah dengar kata hadis? Hadis adalah peristiwa, kejadian, ya. Jadi bermakna luas. Tuhaditsu menceritakan, menyampaikan peristiwa, akhbaroha diambil dari kata khobarun. Jamaknya adalah akhbarun. Apa artinya khobar? Ada mubtada khobar. Kita udah belajar, Umar. Masa khobar kita nggak tahu? Berberita. Kabar, berita, informasi. Ya. Kalau bahasa Inggris apa? Information. News, information. News. Ya. Nah, jadi bumi ini memberikan ya informasi kepada kita. Ya. Berita tentang kegoncangan ini sampai hancur tuh bumi, balik lagi dibuat lagi jadi bumi yang lain. Ya. Benar-benar membuat kita terkaget-kaget. Di ayat yang 5. Bi anna rabbaka auhalaha. Apa artinya Ummahat? Bi anna. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat ya di ayat yang kelima ini, ya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian padanya. Ya. Bi anna adalah bi ditambahkan anna. Ya, menunjukkan dengan sesungguhnya. Dengan kan bi arti dengan. Anna sesungguhnya. Lalu diartikan menjadi karena sesungguhnya. Aslinya begitu. Ya, karena sesungguhnya ya Tuhanmu Rabbaka. Karena ada anna ini adalah memfathahkan harokat setelahnya. Kalau ketemu dengan anna menjadi Rabbaka. Tapi kalau nggak ada anna jadi apa? Buka. Iya. Anna Rabbaka. Tapi kalau nggak ada annanya jadi Rabbuka. Ya. Bi anna Rabbaka. Karena sesungguhnya Rabb kamu, yaitu Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memeliharamu, yang menguasai seluruh alam semesta ini, auha. Diambil dari kata auha yuhi. Ya. Mungkin pernah benar kata wahyu, wahyun. Wahyu, pernah dengar nggak wahyu? Siapa wahyu? Bukan tetangganya Bu Nur Hasanah, bukan. Siapa? Apakah Pak Wahyudin? Ya. Wahyu apa tadi Ummahat? Wahyu itu Dari Allah. Wahyu. dari Allah. Pekalam. Nah, wahyu itu pesan dari Allah. Perintah Allah. Wahyun di sini diartikan amrun. Amrun. Suatu perkara yang diperintahkan Allah. Ya, Allah memerintahkan kita untuk apa? Percaya kepada hari akhir.
Tapi banyak orang yang nggak percaya. Ya, yang berhak disembah adalah Allah dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Syirikan. Tapi apa daya, manusia ya jauh dari perintah Allah, lalai dari perintah Allah, ya, sehingga yang terjadi ya seperti ini. Ya, padahal ya Allah telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Sudah diceritakan di dalam Al-Quran maupun sunnah. Hadis. Bahkan kalau kita mau hitung-hitungan ya Ummahat, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kitab suci Al-Quran diturunkan, ya kitab-kitab terdahulu menceritakan tentang Independent Day. Apa artinya Independent Day? Kegantungan. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Bukan independen ya, apa namanya? Hari pembalasan tuh hari apa? Independent Day juga ya? Bukan? Hari pembalasan. Hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Ya. Ya. The Hari end. kiamat. Apa hari kiamat bahasa Inggrisnya? The end of the world. Waduh, the end of the world. Ya, Masya Allah. Terakhir. Hari akhir. Hari akhir. Hari akhir, hari kiamat. Ya, nggak usah bicara hari akhir nih. Hari kiamat aja banyak orang nggak percaya. Ya. Hari akhir. Kehidupan setelah kematian, apalagi banyak orang nggak percaya. Percaya. Orang kafir. Yaitu orang-orang kafir. Padahal ada di dalam apa? Taurat. Iya. Ya, di dalam Injil, Zabur. Ya. Semua menceritakan tentang hari kiamat. Akan ada tuh hari kiamat. Ya. Apalagi hari akhir juga ada. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Apa artinya, Umar? Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka pembalasan semua perbuatannya. La haula wala quwwata. Ayat 6 ini sangat mengerikan, Umar. Yauma idzin, pada hari itu. Yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan. Yasduru diambil dari kata saudara. Yasduru. Mungkin pernah mendengar kata sodrun. Partai sodrun. Min sudurin nas. Yang keluar. Hah? Quran tuh. Keluar. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur dada. Dada. Sodrun itu arti basicnya, arti dasarnya dada. Kenapa sodrun diartikan dada? Karena diambil dari kata kerja. Ya. Diambil dari kata kerja, yaitu sodaro. 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 Artinya masuk. Ya. Artinya masuk. Masuk ya? Saudara. Keluar, afwan. Bukan masuk, keluar. Ya, artinya adalah keluar. Kenapa demikian? Karena yasdurun nas itu membicarakan tentang ruh, bukan cuma jasad. Ya. Ya. Jadi yang keluar itu dari kuburnya manusia dalam kondisi jasadnya keluar dan sudurnya, yaitu
Dari dadanya keluar apa itu? Ruh. Roh. Jiwanya keluar juga ummahat. Ya, buat apa? Ya, agar akan ada pertanggungjawaban. Ya, kalau jasad tanpa ruh, tanpa jiwa, maka tidak ada pertanggungjawaban. Ya, hanya benda mati saja. Ya, jasad tanpa ruh. Ya. Tapi ruhnya diangkat juga, dikeluarkan, jasadnya juga dikeluarkan dari tanah. Ya. Ashtata dari kata syatun. Syatta atau syatun. Ya, jamaknya adalah ashtata. Ya. Astata. Ashtata, afwan. Macam-macam. Artinya berkelompok, bermacam-macam. Ashtatun. Berkelompok, bermacam-macam, berjamaah. Ya, karena sudah dipisah-pisah ummahat. Ini yang orang yang beriman nanti keluarnya di sini. Orang yang ahli maksiat tapi masih beriman. Nah, ini orang yang kafir, ya. Orang munafik, ya. Ya, seperti itu. Liyurau a'malahum. Yurau diambil dari kata ro, ya. Diambil dari kata ro'a, Nah, melihat. Melihat. yaro. Ya, untuk melihat. Bukan untuk melihat, tapi untuk dilihat. Karena bentuknya adalah fi'il mudhari' majhul. Nah, ada di halaman 44 ya. Buku Kitab Tasrif, fi'il mudhari' majhul. Ya, liyurau. Ya, untuk diperlihatkan. A'malahum. Apa artinya a'mal? Amal. Dari kata amalun. Jamaknya apa? A'malun. A'malun. Perbuatan-perbuatan hum. Perbuatan siapa? Dan mereka. Mereka. Pada hari itu Allah bangkitkan nih manusia semuanya, ruh dan jasadnya. Berkelompok-kelompok. Bukan satu keluarga, bukan. Oh, ini keturunannya bangsawan. Ini keturunan rakyat jelata. Bukan dari nasab. Ya. Ashtata di sini berkelompoknya bukan dari nasab, tapi dari amalan. Amal solehnya. Ya. Kenapa demikian? Karena yang diperlihatkan apa? A'malahum, pada hari itu kita diperlihatkan amalan kita sendiri ummahat. Ya. Dari kita lahir sampai meninggal itu ada CCTV-nya. Oh, selama ini si fulan melakukan ini, melakukan itu. Dia bermaksiat, lalu dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, lalu maksiat lagi. Begitu seterusnya. Diperlihatkan. Bayangkan ummahat. Memori kita langsung kebaca semuanya. Tanpa ada yang lupa sedikit pun. Dan tak ada yang luput dari CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Di ayat yang ke-7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Apa artinya ummahat? Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maaf.
barang siapa dan maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasan. La haula wala quwata illa billah. Ya'mal, famay ya'mal itu diambil dari kata amila ya ya'malu. Nih, famay ya'mal. Barang siapa yang melakukan ya'mal amalan misqalun, ya, misqalun, ya. Mungkin pernah mendengar kata saqilun. Ringan, kecil. Berat. 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 Nah, alatnya, isim alatnya namanya misqal. Mif'alun. Pernah dengar kan? Mif'alun. Nah, misqalun artinya adalah apa? Seberat atau Seberat. timbangannya, beratnya adalah zarrah. Zarrah. Ya. Apa artinya zarrah? Atom Di sini. kecil, semut kecil. Ya. Dari kata zarra yadhurru. Ya. Mengerjakan Zarra kebaikan. yadhurru. Artinya adalah apa? Debu, umat. Debu. Ya. Kebaikan seberat zarrah. Partikel terkecil. Atom. Zarrah yadhurru. Kecil. Ya. Partikel terkecil adalah inti atom. Saat ini kita sebutnya inti atom. Ya, tapi kan kalau di zaman dulu belum ada istilah inti atom ya. Wah, zaman dulu biji sawi udah paling kecil tuh. Menurut orang zaman dulu. Ya, ternyata ada yang lebih kecil lagi dibandingkan biji sawi. Bakteri, virus, ada lagi kutu, ada lagi yang lebih kecil. Semut. Namanya inti atom, semut. Itu. Nah, inti atom itu di dalamnya terdiri dari putaran dan pusaran inti proton dan neutron. Bahwasanya setiap benda yang ada di seluruh alam semesta ini terus bergerak ya menurut pandangan ilmu sains. Batu misalkan, batu benda mati apa benda hidup, Umahat? Mati. Benda mati dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab benda hidup. Ya. Ini unik ini bahasa Arab, Umahat. Ya. Hajar. Ya. Kenapa? Batu. Hajarun. Ya. Hajar. Ya. Pernah dengar ada berita batu berjalan, Umahat? Belum. Batu berjalan, bergeser di daerah Arizona, Amerika. Oh iya. Ya. Di Palu, mana di Palu? Di Palu itu batu. Mungkin tanah mungkin ya ini maksudnya batu tanah gitu ya. Batu itu batu bergantung. Batu bergantung ya. Ada lagi kisah Nabi Musa yang batu Nabi Musa mengejar batu. Itu kisah sahih juga. Ya. Nggak tahu ya Umat ya. Tentang batu. Ya. Bisa hidup, batu itu hidup. Iya. Malin Jadi Kundang juga batu kan? Kenapa? Malin Kundang. Oh, Malin Kundang. Wallahu alam ya. Malin Kundang itu apakah memang itu manusia yang jadi batu atau apa ya? Kita nggak tahu kevalidan dari kisah tersebut. Cerita itu. Ya, cerita, mungkin cerita rakyat ya atau dongeng ya, kita nggak tahu ya kebenarannya. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti semua yang ada di seluruh alam semesta ini hidup pada asalnya
tapi hidupnya mereka berbeda dengan hidupnya manusia. Manusia. Ya, antara tumbuhan dengan hewan, tumbuhan dengan manusia beda-beda kan cara hidupnya. Gunung, Allah pernah berbicara dengan gunung, Allah pernah menyuruh tongkat untuk membelah lautan. Padahal tongkatnya tongkat biasa. Tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa. Iya, tongkat bisa jadi ular gitu ya. Bukan apa namanya? Halusinasi, bukan. Sihir. Bukan trik, bukan sihir, beneran. Sulap. Ya, bukan sulap. Ya. Nah, artinya makhluk hidup itu di dalam bahasa Arab seluruh alam semesta ini makhluk ya secara umum. Nah, zarrah itu adalah partikel terkecil yang ternyata bergerak, umat. Dia terus bergerak, berputar seperti putaran orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji saat tawaf. Bayangkan. Ya, bukan cocokologi lagi, tapi ini sains. Ilmu sains yang menyatakan demikian. Ya, bergerak terus berjalan. Ya, kalau ditanya dari mana itu gaya apa namanya, kok bisa bergerak gitu ya? Nggak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Seberat biji atom pun kebaikan, ya, tidak ada yang luput dari balasannya Allah. Ya Roh, melihat. Ya, kita semua akan melihat dengan kebaikan yang kita lakukan meskipun ya seberat biji zarrah. Ya, kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi, ya, bahwasanya kebaikan yang kita niatkan itu sudah mendapatkan satu pahala. Saya mau niat nih, ya orang-orang sudah naik haji, saya belum, saya mau niat dalam hati naik haji. Itu udah dapat pahalanya, ya, untuk berhaji. Meskipun tidak sempurna ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berangkat. Tapi sudah dapat pahala. Itu yang rahmatnya Allah berikan kepada kita, orang-orang yang beriman. Tapi kalau ingin niat melakukan kejahatan, oh saya mau mencuri. Ya, mencuri yang kecil aja. Mencuri dari sekian banyak gitu ya, hanya permen gitu yang dicuri. Tapi baru niat, apakah terhitung dosa? Enggak. Tidak terhitung dosa. Ya, sampai dia melakukannya baru dihitung. Itu pun dihitungnya bukan dikali-kali lipat, hanya satu dosa. Masya Allah. Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa terjemahannya, Umar? Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat, ya, barang siapa yang melakukan keburukan seberat biji zarrah, biji atom. Ya, syarran. Dari kata syarrun, jamaknya mufradifnya ya sinonimnya adalah su'un. Apa artinya syarrun? Kejahatan. Kejahatan. Dia lebih jahat dari keburukan. Syarrun itu lebih jahat, lebih berat, lebih besar daripada su'. Secara umum syarrun dan su'un itu sama. Tapi secara detail syarrun itu lebih mengerikan daripada su'un. Ya. Mungkin kalau su'un, su'udzon, ada istilah su'udzon. Apa arti su'udzon? Jelek sangka. Berprasangka buruk, berburuk sangka. Ya, tapi kalau syarrudzon itu artinya apa? Prasangka yang jahat. Ya, Jahat banget. jahat sekali.
Kalau su itu buruknya cuma satu, kalau syarrun itu kuadrat. Ya, bisa berkali-kali lipat. Ya, Kejahatan. itu akan tertulis, dicatat ya, sama malaikat yang jaga kanan kiri kita. Malaikat siapa, Umar? Nakir dan munkar. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Rakib atid. Dan Rakib atid. dan atid. Dan atid. Iya, munkar nakir itu yang dikubur. Iya. Ditanya. Nanya. Iya, tidak ada ucapan sekalipun ma yalfidhu min qaulin. Ya, kecuali ada yang mencatatnya. Ya, ini yang repot nih, ya. Kita ada manajernya nih di kanan kiri kita. Ya. Raqib Ada yang dan ngawasin, ada yang atid. Ada yang ngawasin. ngawasin. Waduh. Ya. Kalau di perusahaan ada pengawas, ya pasti langsung kalang kabut, ya. Begitu ya, Ibu Ervian. Iya, Ustaz. Ada. Iya. Ya. Kalau di sekolah ada tim akreditasi. Ya, kalau sudah datang, wah kita kewalahan. Khawatir, ya, takut salah. Kalau udah lewat, udah selesai, kalau nggak ada CCTV, wah santai kita kerja. Ya, kalau ada CCTV, waduh, gelisah. Apalagi Kelihatan kalau semuanya. CCTV-nya, iya, kanan kiri kelihatan semua. Ya, terbesit di dalam hati, tahu Allah. Allah Maha tahu. Ya. Ya. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Dan ini menjadi perhatian kita tentang surah Az-Zalzalah. Menambah keimanan kita. Menggetarkan hati kita untuk bisa selalu takut kepada Allah. Saat-saat kita masih hidup di dunia ini dengan kondisi aman, dikasih rezeki, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, dikasih kesehatan, ya, di mana saudara-saudara kita sedang kesusahan di Gaza, di Rohingya, di beberapa daerah, ya. Nanti akan terjadi pada diri kita juga, semua akan merasakan kesusahan yang luar biasa. Ya. Dan kesusahan itu bagi orang yang beriman adalah nikmat. Ya. Nah, makanya kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya ni'am. Ya, ni'amun. Ya, ni'amun jamak dari nikmatun. Kalau kita tanya nikmat itu apa, Omah? Nikmat. Nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Dari Allah. Anugerah. Ya. Nikmat. Berbentuk apa? Nikmat pemberian dari Allah berbentuk apa? Hasanatun. Kebaikan. Kebaikan. Sayyi'atun. Ya, apa artinya? Sana kebaikan. Kebaikan dan keburukan. Versi manusia. Kebaikan. Jadi nikmat itu adalah kebaikan dan keburukan versi manusia nih. Ya, menurut kita. Adapun nikmat yang dimaksud menurut Allah adalah kebaikan. Seluruh kebaikan itu adalah nikmat. Nikmat. Cuma kita salah memahami. Itu kan definisinya Allah. Menurut Allah semua kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman itu adalah nikmat. Akan tetapi manusia tidak memahami. Kita termasuk para sahabat ketika Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah, ya,
kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya, itu ada di dalam surah Al-Baqarah ya, tentang apa? Nikmat yang berbentuk keburukan menurut manusia. Ya. Nikmat yang berbentuk keburukan menurut manusia. Musibah, nikmat apa keburukan, Umahat? Keburukan. Keburukan menurut Menurut manusia. 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 Namun musibah itu adalah nikmat menurut Allah. Masya Allah. Karena orang yang beriman itu tidak pernah mendapatkan keburukan. Takdir buruk itu tidak ada pada orang-orang yang beriman. Ketika kita mendapatkan musibah, yang kita sangka, oh ini Allah Menguji. menguji kita. Kalau menurut manusia, orang yang beriman kan menguji kita agar kita semakin Kuat. Beriman. beriman. Dengan mengambil hikmahnya, dengan memetik hikmahnya. Kita belajar Az-Zalzalah ini kan biar memetik hikmah. Tapi kan Allah uji dengan apa? Malas, nggak ngerti-ngerti, aduh, Lalai. lalai. Ya, Udah. ada aja kesulitan yang terjadi. Ya, itu cobaan. Dan cobaan itu bukti Allah kasih nikmat. Jadi salah kalau orang bilang, ya saya kadang dikasih nikmat, kadang dikasih musibah, keburukan. Padahal keburukan juga bagian dari nikmat untuk memetik hikmah di balik itu. Ya. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, Zalzalah ini mengajarkan kita untuk memahami nikmat juga yang Allah berikan, yaitu nikmat keamanan. Di saat orang-orang terkena gempa, lihat tuh nanti di akhirat kita semua kena gempa, kena goncangan. Goncang. Seperti itu. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Umar. Untuk Ibu Tina sudah bisa terlihat. Dapat ini di apa namanya hide CC, tapi dia cuman apa seperti Ustadz ngomong apa ada transkripnya, Oh, tapi nggak gitu. bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa apa gitu, Indonesia, tapi nggak tampilkan sisi, boardnya belum iya. kebuka, boardnya belum kebuka. Ya, jadi nanti coba ya dicek, bisa ditanyakan nanti kepada ummahat yang sudah paham, Ibu Rumaisa atau Ibu Erviani, bisa nanti diinformasikan ya. Karena ini membantu kita untuk belajar dan lebih mudah ya, untuk menulis ya poin-poin penting berkaitan dengan KBM kita, pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan ummahat, apakah ini lebih mudah untuk ummahat melihat papan tulis digital ini dari Zoom, atau memang mau kembali ke papan tulis zaman dulu ya? Kalau ummahat yang lain bagaimana, Ibu Erviani, Ibu Nur Hasana? Papan tulis zaman dulu aja Ustaz, soalnya saya nulisnya masih lama, masih kurang cepat. Ntar keteteran. Buat SMA anak kuliah nih. Nah, ini masukan ya, masukan dari kelas Mbak. Ini nenek nih. Gaptek. Ya, baik. Alhamdulillah. Kalau memang demikian, nanti kita bisa kembali lagi ke papan tulis ya. Gimana Ibu Erviani? Selaku ketua kelas. Ngikut aja sih Ustadz, kalau ada yang Ikut ya. masih kesulitan itu. Soalnya sebenarnya mungkin ada pengaturan yang belum ini, cuman kalau lewat online nggak bisa benerin juga gitu. Iya, betul. Gambar yang Ustadz bilang ada gambar tangan nggak ada di anak. Iya, semuanya pakai itu. Pakai
Android. Baik. Ustaz mau Alhamdulillah. nanya Ustaz, Ya, boleh. kalau Palestina itu nikmat apa nikmat musibah, nikmat ujian? Baik, dalam sudut pandang siapa? Kalau orang yang beriman, itu adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di sana. Allah sedang menguji mereka. Ya. Dan saat Allah uji, idza ahabballahu qauman ibtalahum, kata Nabi. Apabila suatu kaum ya ingin dicintai Allah, maka Allah uji mereka. Berarti memang Allah berikan cintanya kepada rakyat Palestina. Apalah arti dengan Palestina. dunia yang saat ini ya ketidakadilan di mana-mana. Kalau bicara keadilan, nggak ada yang adil umat di dunia ini. Ya, karena kita di tempat yang penuh dengan ketidakadilan dunia. Ad-dunya mata'ul gurur. Ya, tempat senda gurau, tempat permainan yang menipu. Ya, maka saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji, ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya bagi yang tersingkirkan gitu ya, dia bisa berhijrah. Bagi yang masih menetap, mungkin dia diberikan kesabaran, dikuatkan hatinya. Dan itu pasti sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi menurut Allah yang terbaik buat orang yang beriman. Ini harus diluruskan. Ya, kayaknya Allah nggak sayang ya sama mereka. Itu mereka dibantai habis-habisan. Ini kalimat Lama banget. kufur. Ya, Lama, lama. Kasihan, Ya. Ustaz. Kelaparan, Kasihan, sakitan. kelaparan, kesakitan. Kita baru tahu sekarang, Umahat. Kalau mau tahu, ya, dari zaman perang salib, dari zaman Nabi, dari zaman Nabi Musa, itu pembantaian demi pembantaian terus terjadi di mana? Udah ada. Ya, tanah Kan'an, tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel, terutama dari keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ishak. Ya, itu akan terus terjadi. Pembantaian itu akan terus terjadi. Nah, tugas kita apa? Mengingatkan. Ya, memberikan kekuatan kepada mereka, keteguhan hati. Dan jangan sampai mereka ya mendoakan pastinya. Jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Nah, ini juga yang harus diingatkan gitu ya. Ya kalau dibilang kasihan ya semua juga kasihan. Ya. Kasihan dari orang-orang yang tak berdosa, ya, kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Maka ini fitnah akhir zaman. Tugas kita adalah tawakuf, tidak ikut campur. Karena ini sudah kebaikan dan keburukan bertumpuk-tumpuk. Ya. Nah, kalau sudah bertumpuk-tumpuk, kita tidak ikut campur, kita berlepas diri dan kita doakan. Dan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dari siksa api neraka, keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu dulu. Ya. Karena tidak akan selesai ya terjadi pembantaian, pembunuhan itu tidak akan selesai sampai nanti ya Dajjal keluar. Itu sudah sabda Nabi. Ya, garis tangannya dari takdir ilahi ya. Ya, nggak perlu khawatir. Bagi yang beriman wafat mati syahid. Bagi yang tidak termasuk orang yang terzolimi, doanya mustajab. Jangan kita pusing-pusing. Ya, kita doakan terus dan kita dukung seperti itu. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah, Ustaz. Ya, jazakunallahu khairan atas kehadirannya untuk umahat ya pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin, amin ya rabbal Amin, Allah, amin. Kita cukupkan, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.